Pertemuan kedua adalah mengenai kerangka pikir filsafat Nusantara. Agenda kita pada pertemuan ini akan membahas 3 topik. Pertama, mengenai gagasan dalam kebudayaan Nusantara. Kedua, aktivitas dalam kebudayaan Nusantara. Dan ketiga, artefak dalam kebudayaan Nusantara. Gagasan adalah wujud kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang bersifat abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. Gagasan dapat berupa kepercayaan, aturan, pandangan hidup, dan juga cerita rakyat. Kepercayaan merupakan suatu sikap hidup manusia untuk merasa cukup tahu dan mempercayainya sebagai suatu kebenaran. Aturan merupakan alat berupa ketentuan, petunjuk, atau bahkan perintah yang telah ditetapkan dan dipatuhi untuk menciptakan ketertiban masyarakat dengan dilengkapi sanksi bagi yang melanggarnya. Pandangan hidup merupakan pendapat yang digunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan pedoman untuk kelangsungan hidup manusia atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Sementara cerita rakyat merupakan cerita yang berkembang di masyarakat dan diwariskan secara lisan. Berikut adalah contoh dari bentuk-bentuk gagasan. Misalnya kepercayaan. Contohnya, ada sekitar 187 kepercayaan di Nusantara. Selain 6 agama resmi yang diakui di Indonesia, beberapa aliran kepercayaan yang masih bertahan hingga saat ini diantaranya seperti Kejawen, Sunda Wiwitan, dan Parmalin. Kemudian aturan, misalnya peraturan mengenai dilarang menikah dengan orang dengan satu marga pada tradisi Batak. Kemudian pandangan hidup, seperti pandangan hidup dalam bahasa Jawa, hidup itu mati dan semua yang hidup pasti mati. Pring ori urip iku mati kabeh sing urip mesti bakal mati, dan yang lainnya. Cerita rakyat pasti kalian sudah tahu, seperti cerita rakyat yang populer, Malin Kundang misalnya dari Sumatera Barat, Timun Mas dari Jawa Tengah, Si Pitung dari Jakarta, dan lain sebagainya. Topik kedua yaitu aktivitas. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud kebudayaan aktivitas bersifat konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diamati serta didokumentasikan. Aktivitas dapat berupa aktivitas rutin dan juga aktivitas tentatif. Aktivitas rutin adalah aktivitas-aktivitas masyarakat yang dilakukan dalam keseharian, seperti makan, minum, ibadah, bekerja, memasak, dan lain sebagainya. Sementara aktivitas tentatif adalah aktivitas-aktivitas masyarakat yang dilakukan karena peristiwa-peristiwa tertentu yang ditimbulkan dari faktor manusia, sosial, dan juga alam.
Aktivitas tentatif yang ditimbulkan oleh faktor manusia seperti misalnya siklus kehidupan yang dikenal sebagai rites of passage, ritual siklus kehidupan, seperti pada upacara kelahiran, peralihan kedewasaan, pernikahan, dan kematian. Sementara aktivitas tentatif yang ditimbulkan oleh faktor sosial adalah aktivitas-aktivitas yang timbul karena dasar kepentingan yang sama, berbentuk perayaan atau penanggulangan atas situasi sosial tertentu, seperti upacara bersih desa, pesta panen raya, perayaan keagamaan, dan lain sebagainya. Sementara aktivitas tentatif yang ditimbulkan oleh faktor alam adalah aktivitas akibat perubahan kondisi alam, seperti iklim dan cuaca yang akan mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat. Seperti pada upacara pemanggil hujan, upacara saat terjadi gerhana matahari, upacara mengusir hama, dan lain sebagainya. Topik yang terakhir yaitu artefak adalah wujud kebudayaan berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda dan hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Artefak merupakan benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Artefak dalam arkeologi mengandung pengertian benda atau bahan alam yang dibuat atau diolah oleh manusia atau jelas menampakkan adanya jejak-jejak buatan manusia padanya, bukan benda alamiah semata. Ciri penting dalam konsep artefak adalah bahwa benda ini dapat bergerak atau dapat dipindahkan oleh tangan manusia tanpa merusak atau menghancurkan bentuknya. Macam produk budaya artefak berdasarkan fungsi itu ada artefak seni dan artefak fungsional. Artefak seni merupakan produk budaya yang sengaja dibuat sebagai media penyampai pesan pengetahuan melalui proses kreativitas masyarakat atau seniman. Contohnya seperti ukiran, wayang kulit, dan lain sebagainya. Sementara artefak fungsional merupakan produk budaya yang sengaja dibuat untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup manusia atau sebagai alat bertahan hidup, seperti cangkul, bajak, canting, delman, dan lain sebagainya. Sementara berdasarkan sifat materialnya, artefak terbagi menjadi artefak material dan artefak imaterial. Artefak material merupakan produk budaya yang wujud artefaknya bersifat tangible atau dapat diraba, dilihat, dan dirasakan, seperti patung, boneka, candi, dan lain sebagainya. Sementara artefak imaterial merupakan produk budaya yang wujud artefaknya bersifat intangible atau tidak bisa diraba namun bisa didengar dan atau bisa dilihat, seperti pertunjukan lenong, musik keroncong, dan lain sebagainya. Hubungan antara gagasan, aktivitas, dan artefak. Ide atau gagasan merupakan dasar dari terbentuknya wujud kebudayaan lainnya, baik aktivitas maupun artefak. Sebelum manusia melakukan aktivitas atau membentuk artefak, mereka akan selalu mendahulunya dengan ide atau gagasan. Gagasan ini yang kemudian mendasari jalannya aktivitas dan artefak yang tercipta pada akhirnya. Misalnya, masyarakat pesisir selatan Pulau Jawa mempercayai adanya mitos Nyi Roro Kidul. Kemudian mereka melakukan upacara larung sebagai pengakuan atas kekuatan sosok tersebut dengan perantara menghanyutkan gunungan tumpeng yang dibuat dari hasil bumi.